Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein, NPM 5019184, kelas 4E, program studi PGST. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang makalah saya, yaitu mahasiswa dapat memahami elemen. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Standar proses yang dibahas pada ulasan kali ini masing-masing berhubungan erat dengan tulisan-tulisan tersebut. Kegiatan pendahuluan. Pada proses pembelajaran kurikulum 2013, kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah: yang pertama, kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, selanjutnya guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi. Kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. 4. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline, cangkupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. B. Kegiatan inti pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadi seorang pencari informasi serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan ini mencangkup proses-proses berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosialisasikan informasi-informasi yang telah diperoleh. Yang kelima, dan mengkomunikasikan hasilnya pada proses pembelajaran yang terkait dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu. Guru memfasilitasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan atau demonstrasi yang diberikan guru atau ahli, siswa menirukannya. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan baik dan latihan lanjutan kepada siswa. Yang pertama, melakukan observasi, melakukan pengamatan.
Dalam kegiatan melakukan pengamatan, guru membuka secara luas dan berevaluasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan-kegiatan seperti melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Yang kedua, bertanya. Pada saat siswa berada pada kegiatan melakukan pengamatan, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk mempertanyakan mengenai apapun yang telah mereka lihat, mereka simak, atau mereka baca. Penting bagi guru untuk memberikan pembimbingan kepada siswa agar bisa mengajukan pertanyaan. Yang tiga, mengumpulkan dan mengasosiasikan informasi. Adapun langkah-langkah lanjutan yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari beragam sumber dengan bermacam cara. Dalam hal ini, siswa boleh membaca buku yang lebih banyak, mengamati fenomena atau objek dengan lebih teliti, atau bisa juga melaksanakan eksperimen. Berdasarkan kegiatan-kegiatan inilah pada akhirnya akan dikumpulkan banyak informasi. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil kegiatan terakhir. Dalam kegiatan inti, yaitu membuat tulisan atau bercerita tentang apa-apa saja yang telah mereka temukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Pengertian penilaian dan penilaian autentik dalam kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan input, proses, dan keluaran output pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok di dalam dan atau di luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Yang keempat, ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar KD atau lebih. Baiklah, itulah makalah dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.